guys, welcome back to Best in YouTube channel sama gue Malvin. Dan yes, tadi kalian udah lihat kita udah unboxing iPhone 13 Pro yang warna Sierra Blue. Dan kalian bisa lihat semua ya. Dan gue rasa juga udah pada tahu warnanya kayak gimana karena udah banyak banget YouTuber Indonesia yang unboxing. Jadi di video kali ini gue akan menjawab beberapa pertanyaan dari kalian karena masih banyak nih kayaknya yang pengen tahu lebih tentang si iPhone 13 series. So yes, langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go. Oh yes, by the way, kita lagi ada di studio barunya Best-in-Tech. Ada LED neon yang baru jadi fresh banget. Tapi sebenarnya studionya sih mirip-mirip sih bisa dibilang. Jadi nanti ya mungkin kita akan share lebih di studio tour. Jadi make sure kalian subscribe dan juga like lah videonya. Oke? Biar makin rame nanti yang nonton dan makin banyak yang tahu nanti studio tournya seperti apa. Oke, langsung aja kita cek ke pertanyaan yang pertama. Udah gua taruh di HP semua. Ini adalah iPhone 13 Pro ya. Nah, misalnya tadi di unboxing juga. Dan ini udah dapet case dari Getty, nggak disponsor tapi shoutout juga buat dia nih, brand Toras. Asik banget case-nya, nanti gua akan taruh aja langsung linknya di bawah. Dan kita cek ke pertanyaan yang pertama dari dari Adi Saputra _ Andi. Compare dong dengan iPhone 12 kok. Banyak yang masih bingung seperti saya. Kenapa bingung guys? Oke, seperti yang gue kemarin rangkum di video iPhone 13 series first impression daripada YouTuber luar negeri, perbedaannya memang sebenarnya nggak gitu banyak. Tapi yang obvious paling pertama adalah si kamera dan juga si chipsetnya. Itu yang udah paling tahu ya, chipsetnya udah A15 Bionic, kameranya udah lebih gede, bobanya lebih gede. Dan ya yes, pembeda lainnya gue akan share lagi. Pertama adalah layarnya. Sekarang dia pakai layar ProMotion. Jadi layarnya itu 120 Hz, jadi lebih smooth. Nanti gue akan sedikit kasih kalian comparison shot juga sama yang 60 Hz. Kemudian baterainya juga lebih gede dan juga lebih berat. Plus yang kecil-kecil banyak lagi. Pertama speakernya udah lebih improve lagi nih. Gila di iPhone 13 Pro menurut gue speakernya ampun. Gimana yang Pro Max gue nggak tahu. Tombol volume, kemudian tombol volume yang bagian samping agak turun. Jadi kalau kalian mau pakai case dari yang iPhone 12 biasa, 12 Pro kesini itu nggak bisa sama sekali karena juga tadi kameranya juga lebih gede. Terus satu lagi yang baru adalah Siri, itu udah bisa offline. Karena tadi chipset baru A15 Bionic itu punya fitur tersebut. Jadi perbedaannya sebenarnya di sana aja sih. Dan bisa dibilang kalau kalian pengen tahu bedanya lebih memang mesti pakai lebih. Dan gue sendiri baru pakai ini kurang lebih 2 hari. Ini hari ketiga gue pakai. Jadi gue belum bisa kasih banyak. Tapi itu yang kurang lebih gue bisa rangkum dari perbedaannya. Oke, semoga nggak bingung lagi. Sip, kita lanjut ya. Oke, pertanyaan kedua dari Faisal Logam, nanyain tentang ukuran boba sama versi 12 ya, sama hasil kameranya juga. Jadi nanya tentang kamera. So, where's my, oke. This is my iPhone 12 Pro Max, kita akan coba cek nih ya. Oke, 13 Pro series ini bobanya di 1,5 cm, sedangkan di 12 Pro Max yang gue pakai ini sekitar 1,3. Yes, jadi nambah 0,2 mm, tapi kelihatannya dari segi dimensi lumayan jauh sih bedanya ya. Dan untuk hasil kamera, gue juga udah tes beberapa foto-foto. Yang gue dapetin adalah dari segi warna, ini memang kerasa kalau si iPhone 13 Pro sedikit improve, terutama di bagian shadow-nya. Shadow detailnya jadi lebih dapat. Sedangkan di 12 series itu tendensinya shadow-nya tuh sedikit diterangin. Jadi kalau di sekarang di dynamic range bisa dibilang di 13 itu lebih improve. Sedangkan di kamera selfie-nya sendiri, kalian bisa lihat nih di kamera selfie iPhone 13 Pro terutama ini lebih lebar sedikit, mungkin cuma 1-2 mili dibandingkan sama iPhone 12 Pro Max yang gue pakai sebagai pembanding. Dan berikut gue juga share ke kalian nih hasil foto-fotonya. Dan yang baru lagi di iPhone 13 series adalah dia ada si macro mode untuk fotonya. Jadi kalau kalian pengen cek nih, gue coba sedikit share aja ya di Instagram. Misalnya kita buka ke foto gue, terus kita pakai kameranya si iPhone 13. Kita bisa langsung ngezoom nih, ngeliatin muka gue. Tuh, dan masih bisa fokus gitu guys. Mantap ya, tuh kayak gitu tuh. Sedangkan kalau kita pakai iPhone 12, kita balikin ya. Oke, ya, kita masukin nih. Mana muka gua? Tuh, muka gua langsung buram, guys. Kurang lebih nyontohinnya kayak gitu ya, gak penting banget, super not scientific, jadi ya
gitu sih. Dan hasil-hasil makronya menurut gua wah banget, mungkin kalian juga bisa lihat di sini detailnya dapet. Cuma memang menurut gua sih ya tetap agak telat ya. Walaupun memang better daripada kamera-kamera makro yang ada di HP-HP mid-range yang katanya biasa nggak gitu kepake. Tapi ini menurut gua one step behind sih. Kayak kemarin Redmi Note 10 Pro kan udah ada tele makro ya, itu yang lebih makro. Sedangkan ini makronya makro yang masih kalian gitu dapetin. Ya kurang lebih seperti itu. Sip, untuk hasil videonya nih kalian juga bisa lihat ada cinematic mode daripada si iPhone 13, sama gue juga compare sama si iPhone 12 Pro Max. Cinematic mode. Balik kerja dulu ya. Oke, ini dia untuk kamera depan video selfie dari iPhone 12 Pro Max yang gue lihat sekarang, juga 13 Pro Max. Ini resolusi 4K 30 fps dan kalian bisa lihat untuk segi kelebaran kayak gue bilang ya, iPhone 13 sedikit lebih lebar. Tapi dari segi warna sebenarnya nggak beda-beda jauh banget sih. Itu yang gue lihat dari sini sih. Berarti sedikit lah perbedaan, iPhone 13 sedikit lebih balance gitu, lebih terang sedikit ya. Oke, kita pindah ke kamera belakang. Oke, masuk ke pertanyaan ketiga dari Wildan Ansori. Selain chipset, upgrade apa yang paling menonjol? Oke, dari 2 hari ke 3 hari yang gua pakai, gua berasa yang paling menonjol adalah selain di kameranya tadi guys ya, itu ada di bagian baterainya. Memang gua belum full banget, tapi gua kerasa tadi gua tesin untuk main Genshin Impact, gua tesin untuk main PUBG, itu berkurangnya itu nggak sekencang di iPhone 12 Pro Max gua loh. Dan kalau gua cek juga di review-review luar negeri, memang screen on time-nya daripada si 12 Pro ke 13 Pro itu jauh perbedaannya, karena tadi naik baterainya tadi ya. Jadi baterainya lebih gede, dan gue mungkin bisa jajarin aja baterainya di sini perbedaan daripada si 12 dibandingkan sama yang 13. Jadi kalian bisa lihat perbedaannya seberapa. Cukup gede sih. Oke, untuk chipset A15 Bionic-nya sendiri guys, setelah gua tes itu ada beberapa perbedaan. Kemarin memang gua cuma cek di bagian Geekbench aja, tapi setelah gua tes di Antutu Benchmark, ini kalian bisa lihat untuk A15 Bionic itu di angka 742 ribuan, sedangkan di A14 Bionic di iPhone 12 Pro Max ini di 681 ribuan. Jadi bedanya sebenarnya sekitar 10% aja, nggak gitu jauh, tapi memang di Geekbench lah yang kalian bisa lihat perbedaannya yang lumayan. Misalnya di iPhone 13 series ini A15 Bionic itu skor di bagian CPU tesnya di angka 1725, sedangkan multicore-nya itu di angka 4626. Sedangkan di iPhone 12 Pro Max ini angkanya di 1600 untuk single core, sedangkan multicore di 3800. Jadi kurang lebih memang peningkatannya nggak gitu jauh banget, tapi peningkatan yang jauh itu ada di bagian GPU-nya. Nah, there you go. Jadi angkanya ini kelihatan jauh banget. Di iPhone 12 Pro Max 9400, sedangkan di iPhone 13 14000. Jadi peningkatannya hampir berapa tuh? 50%. 50%, hampir 60%. Jadi yang kemarin gue bilang, makanya di rangkumannya itu benar peningkatan di bagian GPU. Jadi penasaran sih, gue belum tes game banyak banget, tapi so far menurut gue sih testing awal untuk games kayak di Genshin Impact sama di PUBG itu performance-nya kurang lebih sama, dan di PUBG juga masih belum unlock 90Hz kayak yang ada di Android. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Dari Adibayer _ worth it nggak update dari 12 Pro Max ke 13 Pro Max demi 120Hz? Jadi kalau ngomongin 120Hz itu gua anggap aja ke 13 Pro series ya. Jadi Pro dan Pro Max series yang gua pakai sekarang. Dan jujur aja setelah gua pakai ini kurang lebih 3 hari, gua nggak berasa perbedaan yang signifikan banget sih dari 60Hz ke 120Hz seperti yang diceritakan sama reviewer luar negeri. Ternyata setelah gua pakai sendiri, jujur aja
minim banget bedanya. Ya terasa sih sedikit lebih smooth, tapi nggak yang kayak 2 kali lipat perbedaannya gitu loh, kayak 60 Hz ke 120 Hz. Karena memang 60 Hz daripada si iPhone 12 Pro Max atau iOS pada umumnya itu udah smooth banget emang. Jadi ya itu sih gue nggak gitu berasa banget. Dan gue juga tadi sempet kasih coba Haris juga yang pakai 11 Pro. Dia bilang 60 Hz ke 120 Hz itu bedanya nggak gitu berasa. Tapi untuk menjawab pertanyaan tadi, kalau upgrade ke 13 Pro Max demi 120 Hz aja menurut gua nggak worth it. Tapi memang dia lebih unggul di sektor lain sih, kayak baterainya lebih gede, lebih gila, layarnya mungkin sedikit lebih terang, dan juga ya notch-nya tadi lebih kecil dan improvement kecil lainnya. Cuma karena untuk promotionnya aja menurut gua nggak worth it untuk upgrade gitu sih. Jadi kalau gua bisa simpulin, menurut gua sih ya overall kalau kalian pengen upgrade mungkin 13 Pro lah yang akan gua rekomend sebagai iPhone 13 terbaik di tahun ini. Simply karena tadi baterainya udah lebih gede, jadi untuk screen on time-nya juga akan kurang lebih sama mungkin dengan si iPhone 12 Pro Max tahun lalu yang gua pakai. Jadi mungkin kalau kalian yang pakai 12 Pro Max tahun lalu mungkin lebih oke upgrade ke 13 Pro aja, jangan yang Pro Max karena ya lebih kecil. Dan gue juga nggak suka sebenarnya dari 12 Pro Max adalah kalau gue pakai case lain yang lebih bulky, ini akan sangat terasa bulky banget. Sedangkan di 13 Pro yang lebih kecil, kayak gue dulu sebelumnya gue pakai 11 Pro, itu gue pakai case apa aja tuh masih enak di tangan. Jadi itu aja sih mungkin alasannya ya. Tapi ya balik lagi, baterai lebih gede, kamera lebih bagus, dan juga ya kecil-kecil lainnya lah di bagian dalamnya yang lebih ke user experience, which is nanti gue akan coba long term dan gue akan review juga kalau kalian. Jadi make sure kalian subscribe aja, jangan lupa diklik loncengnya juga. Oke, jadi itu aja untuk menjawab pertanyaan dari kalian tentang iPhone 13 series. Semoga jawaban-jawaban tadi dan sharing-sharing tadi bermanfaat dan nggak bikin kalian bingung lagi tentang upgrade dari iPhone 12 ke iPhone 13 series. Oke, itu aja guys. Kalau kalian suka videonya jangan lupa diklik tombol jempol ke atas dan jangan lupa juga subscribe. Tulis komen kalau ada pertanyaan lagi, dan itu aja. Nama gue Malvin. Stay safe, stay healthy, and I'll see you guys on my next video. Ciao.